Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling berbagi dan saling menasihati. Dan bukan hanya untuk saudara-saudari sekalian, tetapi juga terlebih saya yang membawakan, kiranya kita boleh sama-sama belajar, kita boleh sama-sama dikuatkan, dan kita boleh sama-sama terbangun lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Asael. Pernah mendengar saudara? Ya, pendeta pasti tahu ya. Guru agama juga kayaknya tahu ya. Ini nama apa saudara ya? Nama gunung atau nama sungai atau nama orang ya. Mari kita sama-sama melihat di dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saya bacakan. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael. 3 orang. Ternyata Asael adalah nama orang. Ya. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai Asael ini. Ada apa sih dengan Asael? Apa yang terjadi kepada orang ini? Dan yang paling penting adalah pelajaran berharga apa yang bisa kita pelajari dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, pertama-tama kita akan mengenal lebih dekat terlebih dahulu dengan siapa Asael ini. Di dalam ayat yang baru saja kita baca menyebutkan bahwa Asael adalah salah satu anak laki-laki dari Zeruya. Ya, jadi kita udah ada 2 nama, ada Asael, ada Zeruya. Ini orang tuanya. Nah, siapakah Zeruya ini? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, perikop ini berbicara mengenai anak Isai. Isai sepertinya kita semua tahu ya. Isai adalah ayah daripada Daud. Dan ternyata Zeruya ini juga adalah anak daripada Isai. Jadi Zeruya dan Daud ini adalah adik kakak. Ya. Dengan demikian, Asael yang akan kita bahas hari ini tidak lain adalah keponakan daripada Daud. Ini hal yang bisa ketahui. Apalagi yang bisa kita ketahui mengenai Asael ini? Selain Asael, Zeruya mempunyai anak Abisai dan Yoab. Yoab rasa-rasanya kita pernah mendengar ya. Yoab adalah panglima Daud. Namanya ini tercatat cukup banyak. Lebih dari 100 kali namanya dicatatkan di dalam Alkitab. Abisai. Siapa Abisai? Kalau kita ingat satu peristiwa di mana Daud sekali waktu ini pernah berkesempatan membunuh Saul. Nah, Abisai inilah yang saat itu bersama-sama dengan Daud yang hendak mentancapkan tombaknya ini kepada Saul. Daud tidak mengizinkan dan mereka berdua pergi membawa tombak dan kendi daripada Saul. Dari sini kita bisa mengetahui 2 saudara Asael yaitu Yoab dan Abisai ini sangat dekat dengan Daud. Bahkan mereka berada di dalam lingkaran terdalam Raja Daud. Punya banyak pengaruh kepada pemerintahan Daud. Bagaimana dengan Asael? Kita akan melihat satu ayat, 1 Tawarik pasal yang ke-27, ayat yang ke-7. 1 Tawarik pasal yang ke-27, ayat yang ke-7. Yang keempat, untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja anaknya dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ternyata Asael ini pun seperti Yoab dan Abisai ini sangat dipakai oleh Daud. Asael ini dipilih untuk membawahi 24.000 orang. Saudara bisa membayangkan memimpin 24.000 orang. Asael ini bukan orang yang sembarangan. Sama seperti kakak-kakaknya.
Asael juga adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ada satu hal lagi yang dicatatkan Alkitab mengenai Asael. Kita buka 2 Samuel pasal yang kedua ayat 18. 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisal, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Di ayat bagian bawah ini dikatakan, Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Dari sini kita bisa mengetahui Asael punya sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh kakak-kakaknya. Dia bisa berlari begitu cepat. Ya, ini adalah beberapa hal yang bisa kita ketahui mengenai Asael. Selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi kepada Asael. Kita melihat di dalam ayat yang ke-32, masih di dalam 2 Samuel pasal yang kedua. 2 Samuel pasal yang kedua ayat ke-32. Saya akan bacakan. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Di dalam satu perikop yang sama, nama Asael ini muncul. Tetapi di dalam perikop yang sama pula, Asael ini harus mengakhiri hidupnya, berakhir dengan tragis. Apa yang terjadi, saudara? Kisah ini berawal dari kematian Raja Saul. Setelah Saul mati, Saul ini seorang raja. Terjadilah perebutan kekuasaan di Israel. Satu kubu, Daud telah diurapi menjadi raja atas kerajaan Yehuda. Kubu yang lain, panglima daripada Saul yaitu Abner, telah mengangkat anak Saul, Isiboset, menjadi raja di Israel. Saudara, saat itu kerajaan Israel masih bersatu. Ya. Jadi yang seharusnya di kerajaan ini hanya ada satu orang raja, ini ada 2 orang raja. Maka terjadilah perebutan kekuasaan siapa yang akan menjadi raja. Lalu disepakatilah baik dari kubu Daud maupun dari kubu Saul, setiap kubu-kubu masing-masing mengirimkan 12 orang mewakili kubunya bertarung satu sama lain. Ya. Saudara, kalau kita ingat peristiwa Daud dan Goliat, ini juga mirip. Dari kubu Filistin dipilih 1 orang, dari kubu Israel dipilih 1 orang. Mirip tetapi kali ini berbeda, 12 orang melawan 12 orang. Dan hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Pada saat yang bersamaan, 24 orang ini saling menikam. Dan semuanya mati rebah bersama-sama. Dan terjadilah pertempuran yang hebat. Ketika Abner, yaitu panglima daripada Saul, menyadari bahwa kubunya ini terpukul kalah oleh kubu Daud, Abner, panglima Saul ini melarikan diri. Dan disinilah kisah Asael dimulai. Kita akan baca 2 Samuel pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 23. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membututinya. 20. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." 21. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membututi Abner. 22. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membututi aku. Apakah harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" 23. Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya. Dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga.
Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Abner melarikan diri. Asael melihat Abner melarikan diri, lalu dia pun segera mengejar Abner ini. Karena Abner bisa berlari begitu cepat, maka Asael dengan mudah bisa mengejar Abner. Tetapi Asael, walaupun dia bisa berperang, tetapi saat itu ketika mengejar Abner, dia tidak membawa senjata. Abner melihat Asael mengejar dengan tidak membawa senjata, berkali-kali mengingatkan, "Sudah, pergi." Tetapi Asael tidak mau mendengar. Asael terus mengejar Abner. Akhirnya Abner menikam lambungnya dan Asael rebah dan mati. Sangat disayangkan saudara. Seorang prajurit yang sangat gagah perkasa, punya kelebihan yang sangat istimewa. Tetapi karena kebodohannya, dia mengalami kematian yang tragis. Hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar 3 hal dari Asael ini. Kiranya dari ketiga hal ini, kita bisa belajar agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Asael. Mari kita lihat hal yang pertama. Saudara, seperti yang sudah kita baca, Asael punya kemampuan istimewa yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Dia bisa berlari sangat-sangat cepat. Begitu cepatnya, sampai tidak ada orang yang bisa mengalahkan dirinya. Tetapi, memiliki kelebihan, membuat dirinya terlalu percaya diri. Percaya diri yang berlebihan. Percaya diri yang membuat dirinya buta. Sampai-sampai merasa dirinya tidak lagi perlu untuk membawa senjata ketika mengejar Abner. Saudara, siapapun tahu Abner itu sebagai panglima Saul itu seharusnya bukan seorang lawan yang mudah untuk dikalahkan. Tetapi Asael dengan kemampuan dan kecepatan gerak yang mungkin dimilikinya, dia berpikir, tanpa senjata sekalipun, saya akan bisa mengalahkan Abner. Saudara, merasa diri mampu, merasa saya bisa, membuat kita dapat meremehkan lawan. Dan ini adalah sangat-sangat berbahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi, dengan kemampuan yang dimilikinya ini, Asael tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dia sama sekali tidak bertanya ataupun meminta petunjuk Tuhan. Berbeda dengan Daud. Kalau kita ingat peristiwa di Ziklag, di mana Daud dan para pengikutnya, keluarganya ditawan musuh, kota mereka dibakar. Apa yang Daud lakukan? Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar orang-orang ini? Dan Tuhan berkata, kejar. Barulah Daud bertindak. Dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Asael dengan kemampuan yang dimilikinya membuat terlalu percaya diri dan meremehkan musuh. Tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Inilah hal pertama yang bisa kita pelajari dari Asael. Seperti Asael, hari ini kita juga berada di dalam pertempuran. Tetapi pertempuran yang kita lakukan adalah pertempuran rohani melawan si jahat. Dan di dalam peperangan rohani ini, kita juga masing-masing diberikan talenta oleh Tuhan. Kepada setiap kita, Tuhan memberikan kepada kita talenta. Ada yang diberikan talenta memimpin pujian. Ada yang diberikan talenta menyambut tamu. Ada yang diberikan talenta mengajar, berkhotbah, masak, membesuk, dan lain sebagainya. Dan saudara, dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan, semakin lama kita melayani, semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin mahir kita melakukan pelayanan. Pelayanan kita dapat semakin maju dan kita memperoleh banyak keberhasilan di dalam pelayanan kita. Disinilah
kita dapat terjatuh seperti Asael. Merasa diri bisa, merasa diri mampu, dan kita pun mulai meremehkan pelayanan kita. Kita mulai mengurangi doa kita. Kita mulai tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dan kita kurang melakukan penyempurnaan rohani. Saudara, di dalam sejarah gereja Yesus Sejati, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang kita kenal mereka begitu bertalenta. Pelayanannya begitu dipakai oleh Tuhan. Tetapi mereka merasa diri mereka hebat. Membuat diri mereka lupa diri. Mengabaikan penyempurnaan rohani. Tidak lagi mengandalkan doa. Dan akhirnya seperti Asael, mereka pun jatuh. Saudara, hari ini Tuhan pun dapat memberikan banyak karunia kepada kita. Pelayanan kita dapat begitu berhasil ketika kita diangkat menjadi pengurus pemuda. Kita dapat merangkul setiap pemuda menjadi aktif di dalam gereja. Ketika kita menjadi tim besuk, jemaat-jemaat yang kita besuk, yang sudah lama tidak datang ke gereja, mereka bisa datang ke dalam gereja. Menjadi guru agama, menjadi para pengkhotbah, banyak murid-murid kita, banyak jemaat terbangun dan mereka semakin giat di dalam gereja. Ketika kita menjadi tim masak, banyak jemaat memuji, waduh masakannya luar biasa, enak sekali. Memiliki kelebihan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, hati-hati. Dapat membuat kita lupa diri dan kita meremehkan pelayanan. Kita tidak lagi melakukan persiapan dengan matang. Kita tidak lagi menggunakan lutut kita untuk berdoa. Dan kita mengabaikan penyempurnaan rohani. Hari ini, kita tidak mau jatuh seperti Asael. Karena itu saudara, di dalam pelayanan kita, semakin Tuhan memakai kita, semakin kita mendapatkan banyak karunia. Kita mau lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mengandalkan lutut kita untuk berdoa. Dan kita mau terus melakukan penyempurnaan rohani. Inilah hal pertama yang bisa kita pelajari dari kejatuhan Asael. Kita lihat hal kedua yang bisa kita pelajari. Kita buka di dalam ayat yang ke-21. 2 Samuel pasal yang kedua, ayat 21. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asael tidak mau berhenti membututi Abner. Cukup unik saudara, ya. Ketika Asael membututi Abner, Abner ini musuhnya, ya, orang yang ingin dia bunuh. Tetapi Abner ini justru memberikan Asael ini sebuah nasihat. Aneh ya. Seorang musuh memberi nasihat, bahkan bisa dibilang nasihat Abner ini nasihat yang sangat baik, sangat bijaksana demi kebaikan Asael. Mengetahui bahwa dirinya ini, Abner ini bukanlah tandingan daripada Asael. Pertama kali dia katakan, udah pergi sana, ya. Jangan ikuti aku. Ya. Asael tidak mau mendengar. Dia terus saja membututi Abner. Masih tidak mau pergi? Ya udah Abner akhirnya mengatakan, oke, kalau kamu mau bertarung dengan saya, sok atuh. Setidak-tidaknya kamu bawa dululah senjata. Tetapi Asael dengan kelebihan yang dimilikinya, dia sama sekali tidak mau mendengarkan nasihat daripada Abner. Apa yang dikatakan oleh Abner sama sekali tidak didengarnya, tidak dipedulikannya. Saudara, inilah yang dapat terjadi ketika seseorang terlalu percaya diri akan kemampuannya. Demikianlah orang-orang yang berhasil di dalam pekerjaannya, yang jabatannya mungkin cukup tinggi, berhasil dalam kehidupannya, punya penghasilan yang tinggi. Dalam pelayanan di gereja juga mereka bisa dibilang berhasil. Orang-orang seperti ini relatif lebih sulit untuk menerima nasihat.
Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu siapa? Saya punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada kamu. Tidak perlu kasih tahu apa yang harus saya lakukan. Inilah hal kedua yang bisa kita pelajari dari Asael. Ketika orang lain memberi kita nasihat, mari kita dengan rendah hati mendengarkannya. Saudara, kalau yang memberi nasihat orang yang sepantaran dengan kita, orang yang lebih senior daripada kita, pendeta, orang-orang yang kita pandang mungkin mereka lebih berpengalaman, mungkin cukup mudah. Tetapi kalau yang memberi nasihat kepada kita adalah orang yang lebih muda, junior di dalam pelayanan kita, maukah kita mendengarkan nasihat? Kitab Amsal pernah mengatakan, setiap jalan adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap orang, siapapun kita, akan berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang benar menurut pandangan kita. Tetapi apakah benar? Belum tentu. Asael sudah jelas-jelas ini ngaco, ya. Mengejar Abner yang begitu hebat, tidak bawa senjata. Tetapi menurut pandangan dirinya, dia itu sedang melakukan hal yang benar. Makanya dia terus bersikeras melakukannya. Tetapi kitab Amsal juga berkata, orang yang bijak mendengarkan nasihat. Siapa mendengarkan teguran berakal budi. Karena itu saudara, kalau kita merasa diri kita punya kemampuan, punya banyak pengalaman, walaupun pelayanan kita banyak menemui keberhasilan, ketika ada orang yang memberi kita nasihat, marilah kita membuka telinga kita. Sesungguhnya orang-orang yang memberi nasihat kepada kita, mereka tentu saja bermaksud baik. Ingin diri kita lebih baik lagi. Ingin pelayanan kita lebih berkembang lagi. Dan satu hal, bukankah orang-orang yang duduk di kursi penonton itu bisa menonton, melihat pertandingan dengan lebih baik dibanding kita yang sedang bertanding? Ya saudara, kalau kita suka menonton pertandingan olahraga, entah sepak bola, entah basket, entah badminton, aduh itu operin ke situ, itu kosong, di situ kosong. Tuh kan, itu kosong di situ ya. Orang yang sedang bermain beda saudara, tidak bisa melihat sejelas yang dilihat oleh penonton. Demikianlah di dalam pelayanan. Orang-orang lain mungkin tidak melihat apa yang kita lihat. Orang-orang lain bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Tetapi memang saudara, karena orang-orang yang suka protes ini berada di kursi penonton, tidak terlibat di dalam pelayanan. Ya, mendengar dari rekan sepelayanan saja sudah tidak mudah ya. Apalagi ini orang udah nggak kerja, nggak pelayanan, banyak protes ya. Membuat kita seringkali sulit mendengarkan nasihat dari orang-orang ini. Tetapi sebagai orang bijak, kita pun mau belajar. Siapapun yang memberi kita nasihat, bukalah telinga kita. Terlebih, nasihat ini datangnya dari firman Tuhan. Kita mau lebih lagi membuka telinga kita dan memperhatikan. Andai firman Tuhan berkata, carilah pasangan yang seiman. Cari pasangan seiman. Apakah kita mau mendengarkan? Atau kita seperti Asael yang kita tahu, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya menutup telinga saya. Saudara, dari sejak kitab Kejadian, Allah telah menekankan pentingnya menikah dengan pasangan yang seiman. Abraham, ketika mencarikan pasangan bagi Ishak, dia sudah tinggal di Kanaan. Tetapi Abraham tahu, dia tidak mau mengambil perempuan dari Kanaan menjadi istri bagi anaknya. Maka dari itu Abraham menyuruh hambanya jauh-jauh pergi ke tanah kelahirannya,
dan akhirnya menemukan Ribka bagi Ishak. Demikianlah Ishak juga berpesan kepada Yakub, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Sampai keturunan-keturunan berikutnya, ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, Tuhan telah terus berfirman kepada nabi-nabinya. Melalui nabi-nabinya berkata, jangan mengambil perempuan asing dari negeri yang kau duduki ini menjadi istri bagi anak-anakmu. Tetapi bangsa Israel, sama seperti Israel, tidak mau mendengarkan nasihat. Mereka pun mengambil istri dari perempuan Kanaan. Akhirnya apa? Mereka pun terpengaruh, mereka pun menyembah Allah-Allah asing, menjauh dari Allah yang benar. Dan kisah yang sangat sering kita dengar, Salomo, orang yang sangat bijak, tahu sebenarnya akan firman Tuhan, tetapi memiliki hikmat yang begitu besar. Dengan kemampuannya ini, dia merasa dirinya bisa, saya bisa menjaga iman saya. Dan dia mengabaikan nasihat firman Tuhan. Salomo, walaupun begitu hebat, perempuan asing ini lebih hebat. Ya, dan akhirnya kita tahu Salomo pun terjatuh oleh perempuan-perempuan asing ini. Sampai perjanjian baru, Paulus juga masih mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dan firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Saudara, ketika saya masih pemuda, saya punya banyak teman seperjuangan ya, yang kita sama-sama aktif di dalam gereja. Rasa-rasanya 30 orang itu lebih ya. Dan beranjak dewasa, satu persatu mulai menikah ya. Ada yang menikah dengan pasangan yang seiman, ada yang menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Yang menikah dengan pasangan tidak seiman tidak jauh berbeda dengan kisah-kisah yang kita baca di dalam Alkitab. Pasangan-pasangan ini lambat laun menyerongkan hati umat percaya menjauh daripada Allah yang hidup. Satu persatu mereka mulai mundur dari iman mereka. Dan sebagian besar lama-kelamaan tidak pernah kita lihat lagi mereka beribadah. Sebagian kecil, hanya sebagian kecil masih terlihat beribadah. Beberapa beribadah sendirian tanpa pasangannya. Ada, tetapi sedikit sekali yang mereka bisa membawa pasangannya beribadah. Dan lebih sedikit lagi yang bisa membawa pasangannya dan kemudian aktif bersama-sama pasangannya, sama-sama melayani di dalam gereja. Satu sisi yang lain, mereka yang memilih menikah dengan pasangan yang seiman, sebagian besar mereka masih tetap aktif di dalam gereja. Ya, walaupun mungkin ibadahnya tidak di gereja Bandung ya. Tetapi ketika saya pergi ke Jakarta, ke cabang ini, sama-sama aktif bersama pasangannya melayani Tuhan. Inilah berkat yang akan kita dapatkan ketika kita mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Diri kita sendirilah yang menerima akan kebaikannya. Kalau kita merasa diri saya tahu apa yang saya lakukan dan kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, diri kita jugalah yang menerima akibatnya. Inilah hal kedua yang bisa kita pelajari dari Asael. Kita mungkin merasa diri kita cukup pintar ya. Tetapi sepintar-pintarnya kita dapat salah. Karena itu saudara, ketika seseorang datang memberi kita nasihat yang baik, terlebih nasihat ini datang dari firman Tuhan. Mari dengan rendah hati, dengarkan siapapun yang memberi kita nasihat. Hal ketiga, hal terakhir yang bisa kita pelajari dari Asael. Saudara, ketika Asael mengejar Abner, ya, dengan kecepatan yang dimiliki oleh Asael
Asael ini betul dia lari cepat dan dia lari begitu cepat melebihi teman-temannya. Dia bisa mendahului semua orang dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Abner, tetapi seorang diri. Andai kata dia mau menunggu teman-temannya datang, tidak bertindak terlebih dahulu, seharusnya kisah tragis yang dialami Asael ini tidak perlu terjadi. Ya. Seperti kalau kita nonton di film, ya, seorang polisi ketika menemukan penjahat sedang menyandera orang-orang, dia akan terlebih dahulu memanggil backup, ya. Lalu setelah mobil-mobil berdatangan, barulah mereka bergerak. Mungkin Asael berpikir, jika saya bisa membunuh Abner, betapa bangganya saya. Betapa orang-orang akan menghormati saya. Tetapi bertarung seorang diri tanpa senjata, ini hal yang sangat bodoh. Ya. Membuat dirinya mengalami kematian yang tragis. Inilah hal ketiga yang bisa kita pelajari dari Asael. Di dalam pelayanan yang kita lakukan, tidak seharusnya kita bekerja seorang diri. Sehebat-hebatnya diri kita, kita perlu rekan di dalam kita melayani. Bekerja seorang diri, bisa, mungkin bisa. Tetapi iblis akan dengan mudah menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita punya rekan sekerja, kita tidak akan jatuh semudah itu. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mengutus mereka sendiri-sendiri. Ya. Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-berdua. Demikianlah ketika Paulus melakukan perjalanan penginjilannya. Dia juga membawa rekan sekerja. Bekerja seorang diri. Bukan tidak bisa saudara, ya. Bisa. Tetapi kitab Amsal mengatakan, seorang dapat dikalahkan. Tetapi tali 2-3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, ada sebuah penelitian, dia mengadakan percobaan kepada hewan, kuda. Sekuat apakah seekor kuda ini bisa menarik beban? Lalu dia coba, satu ekor kuda, berapa beban yang bisa ditarik. Dan penelitian ini mencatatkan, satu ekor kuda bisa menarik beban seberat 2 ton. Lalu diadakan percobaan lain, bagaimana kalau 2 ekor kuda? Berapa ton yang bisa ditarik oleh 2 ekor kuda? Harusnya saudara, kalau satu kuda bisa menarik 2 ton, 2 ekor kuda kurang lebih 4 ton. Ya. Tetapi saudara, penelitian ini membuktikan 2 ekor kuda itu bisa menarik beban sebesar 23 ton. Harusnya 4 ton, ini bisa 23 ton. 8 kali lipat. Ya. Inilah kekuatan yang akan kita dapatkan ketika kita bekerja di dalam tim. Dan inilah hal ketiga yang bisa kita pelajari dari Asael. Ketika kita melayani Tuhan, mari kita bekerja bersama-sama. Sebagai pemimpin, kalau kita diberikan sebagai koordinator-koordinator dan para pengurus, jangan mengerjakan semua hal ini seorang diri. Ya, delegasikanlah pekerjaan-pekerjaan kita. Bagi-bagi, ya. Buatlah setiap jemaat ini punya tugas dan tanggung jawab di dalam gereja. Bekerja seorang diri, pemikiran kita itu sangat-sangat terbatas. Tetapi dengan lebih banyak orang, semakin banyak ide yang akan kita dapatkan. Semakin luas pemikiran yang bisa kita peroleh. Ada sudut-sudut pandang yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dan andai pemikiran kita keliru, akan ada orang lain yang mengarahkan diri kita. Dan yang terpenting saudara, dengan adanya rekan sekerja, kita itu bisa saling menguatkan. Kita bisa saling mengingatkan. Kalau ada teman kita yang mulai lemah,
kita bisa menguatkan. Kalau kita asal-asalan melakukan pelayanan kita, ada orang lain yang menegur kita. Begitu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita melayani bersama-sama. Bukan hanya di dalam pelayanan saudara. Demikian pula di dalam kita beribadah. Saudara, kalau kita datang ibadah seorang diri, lalu kita pulang sendirian, ini sangat mudah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Kalau kita merasa tidak punya teman di gereja, kalau kita merasa lemah, siapa yang akan mengingatkan kita? Siapa yang akan mengajak kita untuk kembali ke gereja? Tetapi kalau kita punya teman-teman di dalam gereja, kita punya komunitas di dalam gereja ini, ketika suatu saat kita lemah, ada orang yang menguatkan kita, ada orang yang mengangkat kita, ada orang yang mendorong kita untuk terus maju di dalam iman. Karena itu saudara, hari ini, kalau kita merasa sendirian, setelah kebaktian nanti, ya, jangan langsung pulang. Ya. Gereja telah memfasilitasi, ada snack. Ya. Setelah kebaktian, ini kita diberi kesempatan untuk kita bisa menyapa satu dengan lainnya. Kita bisa punya teman-teman di dalam gereja. Ya. Ketika nanti ada acara apapun itu, ikut. Apalagi acara persekutuan, acara persaudaraan. Ada persekutuan, ya. Setiap jenjang usia kita ada persekutuan. Ada kelas PAMS, bagi anak-anak ada kelas sekolah sahabat, ada kelas sekolah minggu. Ya. Ada persekutuan Priscilla dan Aquila. Pemuda ada persekutuannya, PPM, pemuda berkeluarga, pemuda masyarakat. Ada juga persekutuannya. Mari kita ikut. Ada pelayanan, ambil. Ya. Semakin banyak kita terlibat di dalam gereja, kita akan memiliki tali persaudaraan yang akan mengikat kita sehingga kita tidak mudah terlepas dari Kristus. Pilihan ada di tangan kita. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Kita telah belajar 3 hal dari Asael. Memiliki kemampuan. Jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai kita meremehkan pelayanan. Tetap bersandar Tuhan. Tetap menyempurnakan rohani kita. Tetap banyak-banyak berdoa. Ketika pelayanan kita berhasil, ada orang yang memberi kita nasihat. Sebagai orang yang bijak, dengarkan. Karena ini untuk kebaikan diri kita, untuk kemajuan gereja. Dan yang terakhir, di dalam pelayanan, di dalam beribadah, jangan kita bekerja seorang diri. Milikilah rekan sekerja, maka kita akan sama-sama kuat di dalam melakukan pelayanan kita. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.